Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas soal OSNP Kimia tahun 2021. Langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau mengingatkan ke teman-teman untuk jangan lupa like video ini, subscribe channel saya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nantikan video terbaru dari saya selanjutnya. Selamat menonton. Kemudian soal nomor 6, soal terkait kesetimbangan kelarutan. Kalsium sulfat adalah salah satu garam unik dibandingkan garam lainnya. Dalam larutan, hanya sebagian kalsium sulfat yang terdisosiasi. Jadi dari molekul CaSO4, hanya sebagian yang terurai jadi Ca2+ sama SO4 2-. Dengan konstanta disosiasinya senilai 5,2 kali 10 pangkat min 3. Pada 298 Kelvin, nilai tetapan hasil kelarutan atau KSP dari CaSO4 adalah 2,6 kali 10 pangkat min 5. Pertanyaan yang pertama, kelarutan CaSO4 dalam air adalah titik-titik molar dan persentase CaSO4 yang tidak terdisosiasi dalam air adalah titik-titik persen. Nah, teman-teman bisa tuliskan persamaan konstanta kesetimbangan KD. KD sama dengan konsentrasi Ca2+ pangkat koefisiennya 1 kali konsentrasi SO4 2- pangkat koefisiennya 1 dibagi konsentrasi CaSO4 pangkat koefisiennya 1. CaSO4 di sini masuk karena fasanya aqueous. Lalu teman-teman bisa tuliskan persamaan KSP untuk CaSO4 sama dengan konsentrasi Ca2+ pangkat koefisiennya 1. Nah, ini kita tuliskan dari reaksi ionisasi, reaksi pelarutan CaSO4 solid menjadi Ca2+ aqueous ditambah SO4 2- aqueous. Jadi persamaan KSP-nya sama dengan konsentrasi Ca2+ pangkat koefisiennya 1 kali konsentrasi SO4 2- pangkat koefisiennya 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika kita melarutkan garam CaSO4, seberapa banyak pun yang kita larutkan, jumlah Ca2+-nya pasti akan selalu sama dengan konsentrasi dari SO4 2- karena perbandingan koefisiennya 1:1. Maka kita punya hubungan konsentrasi Ca2+ sama dengan konsentrasi SO4 2-. Nah, hubungan ini bisa juga kita peroleh dari konsep kesetimbangan muatan. Maka kita bisa ubah persamaan KSP-nya jadi KSP sama dengan konsentrasi Ca2+ SO4 2-nya kita ganti dengan Ca2+. Berarti Ca2+ kali Ca2+ atau Ca2+ pangkat 2. Maka konsentrasi Ca2+-nya kita bisa hitung. Konsentrasi Ca2+-nya sama dengan akar dari KSP. Sama dengan akar 2,6 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan akar dari 2,6 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 5,099 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian kita bisa ubah persamaan KD. Kita ubah konsentrasi SO4 2-nya jadi konsentrasi Ca2+. Sehingga jadinya konsentrasi Ca2+ pangkat 2 per konsentrasi CaSO4. Konsentrasi Ca2+-nya tadi sudah kita hitung. Ca2+ kuadratnya ini setara dengan nilai KSP. Berarti KD sama dengan KSP per konsentrasi CaSO4. Maka konsentrasi CaSO4 sama dengan
KSP per KD. KSP-nya 2,6 kali 10 pangkat min 5 per KD-nya 5,2 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya sama dengan 2,6 10 pangkat min 5 dibagi 5,2 kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Maka kelarutan totalnya adalah setara dengan konsentrasi CaSO4 yang belum terurai plus konsentrasi Ca2+. Kalau kita pakai kesetimbangan massa, semua Ca yang ada di larutan itu berupa CaSO4 dan Ca2+. Maka total kelarutannya senilai dengan total konsentrasi kedua spesi ini. Maka S sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 plus 5,099 kali 10 pangkat min 3. Maka sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 hasil yang tadi ditambah 5,099 10 pangkat min 3. Hasilnya 0,0101 ya kalau kita bulatkan. 0,0101 molar. Nah, jadi jawaban yang pertama adalah 0,0101. Berapa persentase CaSO4 yang tidak terdisosiasi? Persen CaSO4 berarti konsentrasi CaSO4 yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi nilai kelarutan total 0,0101 kali 100. 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi nilai kelarutan yang tadi. Terus dikali 100. Hasilnya 49,51%. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 1. Nilainya 0,0101 molar dan 49,51%. Kemudian soal yang kedua, kelarutan CaSO4 dalam senyawa larutan Na2SO4 0,01 molar adalah titik-titik molar. Persentase CaSO4 yang tidak terdisosiasi adalah titik-titik persen. Na2SO4 itu kalau di dalam air akan terurai jadi 2Na plus ditambah 1SO4 2-. Kalau konsentrasi Na2SO4-nya 0,01 molar, maka konsentrasi Na plusnya 0,02 molar. 2 kalinya karena koefisiennya 2. Konsentrasi SO4 2-nya 0,01 molar. Nah, kemudian kalau kita larutkan CaSO4 dalam air, nanti akan terurai jadi Ca2+, ada yang terurai jadi Ca2+ sama SO4 2-. Kalau kita gunakan konsep kesetimbangan muatan total ion positif, yaitu konsentrasi Na plus kali muatannya 1 plus konsentrasi Ca2 plus kali muatannya 2 sama dengan konsentrasi SO4 2- kali muatannya 2. Karena di sini garamnya garam netral, jadi kita asumsikan pH-nya netral. H plus sama OH-nya sama, jadi bisa kita eliminasi. Nah, lalu kita masukkan nilainya. Konsentrasi Na plusnya 0,02 plus 2 kali konsentrasi Ca2 plus sama dengan 2 kali konsentrasi SO4 2-. Maka di sini kita punya hubungan konsentrasi SO4 2- itu sama dengan konsentrasi Ca2 plus ditambah 0,01. Maka kita bisa masukkan ke persamaan KSP.
KSP persamaannya sama dengan konsentrasi Ca2+ kali konsentrasi SO4 2-. Kita ganti SO4 2- dengan konsentrasi Ca2+ ditambah 0,01. Maka jadinya KSP sama dengan Ca2+ kuadrat plus 0,01 Ca2+. Nah, ini nanti jadinya persamaan kuadrat. Jadi Ca2+ kuadrat plus 0,01 konsentrasi Ca2+ minus KSP. Nah, karena menghasilkan persamaan kuadrat, cara yang tercepatnya untuk menentukan konsentrasi Ca2+ kita pakai kalkulator. Jadi kita gunakan mode persamaan, cari yang persamaan pangkat 2. Nah, kita masukkan koefisien X kuadratnya adalah koefisien Ca2+ kuadrat, yaitu 1. Koefisien X-nya 0,01. Kemudian konstantanya minus dari nilai KSP, minus 2,6 10 pangkat min 5. Lalu klik sama dengan hasilnya, konsentrasi Ca2+-nya 2,14. Jadi Ca2+-nya sama dengan 2,1414 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, lalu kita bisa masukkan ke persamaan KD. KD sama dengan konsentrasi Ca2+ kali konsentrasi SO4 2- per konsentrasi CaSO4. Nah, kemudian saya tulis di atas ya. Nilai KD-nya 5,2 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi Ca2+-nya tadi ketemu 2,1414 kali 10 pangkat min 3 kali SO4 2-nya Ca2+ yaitu 2,1414 10 pangkat min 3 ditambah 0,01 dibagi konsentrasi CaSO4. Maka konsentrasi CaSO4 sama dengan konsentrasi Ca2+, ini saya simpan ke huruf A. Jadi nilai yang kita dapat tadi, konsentrasi Ca2+, saya simpan ke huruf A. Maka konsentrasi Ca2+ kali dalam kurung konsentrasi Ca2+ ditambah 0,01 dibagi nilai KD ya. 5,2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3. Maka nilai kelarutan total sama dengan konsentrasi CaSO4 plus konsentrasi Ca2+. Berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 ditambah 2,1414 10 pangkat min 3. Nilai A tadi ditambah 5 kali 10 pangkat min 3. 7,141 ya. 7,141 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, ini nilai kelarutan di larutan Na2SO4 0,01 molar. Persen CaSO4-nya sama dengan konsentrasi CaSO4 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi konsentrasi totalnya, kelarutan total 7,141 10 pangkat min 3 kali 100. Maka 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi hasil yang tadi. Hasilnya dikali 100. 70,01%. Nah, maka jawaban untuk nomor 2 adalah
kelarutannya 7,141 10 pangkat min 3, persen CaSO4 yang tidak terdisosiasi sebanyak 70,01%. Nah, itu pembahasan soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, suatu sampel yang mengandung ion Ca2+ dan ion Sr2+ akan dipisahkan. Larutan Na2SO4 ditambahkan ke dalam larutan sampel. Diketahui Ksp SrSO4 nilainya 3,2 kali 10 pangkat min 7. Ion yang akan mengendap terlebih dahulu adalah, nah, ketika ditambahkan ion SO4 2 min, ion yang akan mengendap terlebih dahulu adalah ion yang memiliki nilai Ksp lebih kecil. Nah, kalau teman-teman bandingkan nilai Ksp CaSO4 dengan SrSO4, Ksp CaSO4 itu tadi nilainya 2,6 10 pangkat min 5. Nah, nilainya yang lebih kecil adalah Ksp dari SrSO4. Maka yang akan mengendap terlebih dahulu adalah Sr2+, membentuk endapan SrSO4. Lalu soal yang keempat, konsentrasi Sr2+ ketika CaSO4 mulai mengendap adalah, kapan CaSO4 mulai mengendap? Saat nilai Q-nya sama dengan Ksp. Q dari CaSO4 persamaannya sama seperti persamaan Ksp dari CaSO4, yaitu konsentrasi Ca2+ pangkat 1 kali SO4 2 min pangkat 1. Sama dengan Ksp, konsentrasi Ca2+-nya itu 0,15 kali konsentrasi SO4 2 min, sama dengan Ksp-nya 2,6 10 pangkat min 5. Maka konsentrasi SO4 2 min yang ditambahkan saat CaSO4 mulai mengendap adalah 2,6 10 pangkat min 5 dibagi 0,15. Hasilnya 1,733 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian kita masukkan ke Ksp dari SrSO4 sama dengan konsentrasi Sr2+ kali konsentrasi SO4 2 min. Nah, ceritanya SrSO4-nya udah mengendap duluan nih. Jadi konsentrasi Sr2+ di larutan itu udah berkurang, tidak lagi 0,15 molar karena sudah ada yang mengendap. Nah, kita cari Sr2+ yang tersisa di larutan dengan cara masukkan SO4 2 minnya ke sini. Jadi Ksp-nya 3,2 kali 10 pangkat min 7 sama dengan konsentrasi Sr2+ kali SO4 2 minnya 1,733 10 pangkat min 4. Maka konsentrasi Sr2+-nya sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 7 dibagi hasil yang tadi ya. Nilainya 1,846 10 pangkat min 3 molar. Nah, dari yang konsentrasi awalnya 0,15 molar, sekarang jadi tersisa 1,846 kali 10 pangkat min 3 molar saat CaSO4-nya mulai mengendap. Nah, itu pembahasan untuk soal yang ketiga dan keempat. Kemudian soal berikutnya, kalsium sulfat adalah komponen penting dalam pupuk. Selain CaSO4, komponen penting dalam pupuk adalah nitrogen. Sampel sebanyak 1,219 gram yang mengandung campuran NH42 kali SO4, NH4NO3, dan senyawa non-reaktif lainnya dilarutkan sehingga diperoleh 200 ml larutan. Dari 200 ini diambil 50. Jadi awalnya sampelnya dibikin larutan 200 ml. Masa sampelnya 1,219 gram. Dari 200 ini cuman diambil 50. Diubah menjadi basa sehingga dihasilkan amoniak bebas. Lalu larutan ini ditambahkan HCl
Jadi ditambah HCl 30 ml 0,08421 molar. HCl yang ditambahkan berlebih. Kelebihannya dititrasi balik dengan NaOH. Jadi dititrasi dengan NaOH 0,08802 molar butuh sebanyak 10,17 ml untuk mencapai titik akhir titrasi. Pada kondisi lain sebanyak 25, jadi dari 200 ini diambil lagi sebanyak 25. Diubah menjadi basa kemudian ditambahkan agen pereduksi sehingga semua NO3 berubah jadi NH3. Ke dalam larutan ini ditambah HCl lagi. Tambah HCl konsentrasi yang sama. Untuk mereaksikan semua NH3. Kelebihan HCl dititrasi balik dengan NaOH. Nah, butuh NaOH-nya dengan konsentrasi yang sama, butuhnya 14,16 ml. Nah, pertama, teman-teman harus perhatikan rumus kimia NH4,2SO4 dan NH4NO3. Dari reaksi yang pertama itu semua NH4-nya berubah menjadi NH3. Berarti total mol NH3 sama dengan 2 kali dari mol NH4 2 kali SO4. Kenapa 2 kali? Karena dari molekul NH4 2 kali SO4, NH3-nya ya bisa diperoleh sebanyak 2 molekul. Plus 1 kali mol NH4NO3. Nah, tapi di aliquot yang kedua, karena di aliquot yang kedua semua NO3 nya berubah menjadi NH3. Berarti mol NH3 total yang dihasilkan dari NH4NO3 harusnya 2 kalinya ya. Karena nitrogennya ada 2. Yang NO3 nya berubah jadi NH3. Berarti 2 kali mol NH4 2 kali SO4 plus 2 kali mol NH4NO3. Nah, kalau teman-teman pengen tahu cara cepat untuk tahu mol NH4NO3, tinggal kurangin mol total NH3 di aliquot yang kedua dikurangi aliquot yang pertama. Tapi di sini dengan catatan volume aliquot pertama sama kedua itu beda. Nah, dari aliquot pertama, teman-teman bisa hitung mol HCl yang bereaksi dengan NH3. Reaksi titrasinya itu HCl plus NH3 jadi NH4Cl. 1:1 ya. Lalu titrasi HCl dengan NaOH juga 1:1. Jadi NaCl plus H2O. Maka mol NH3 yang bereaksi, mol total NH3 sama dengan mol HCl yang bereaksi. Yaitu mol awal dikurangi mol HCl yang bereaksi dengan NaOH. Jadi dari aliquot 1, kita bisa hitung mol NH3-nya sama dengan mol HCl awalnya. Dikurang mol HCl yang bereaksi dengan NaOH, yaitu sama dengan mol NaOH. Maka mol HCl awalnya 30 kali mol bisa kita hitung dari molaritas kali volume ya. 30 kali 0,08421 dikurang 10,17 kali 0,08802. Oke, kalau kita hitung 30 kali 0,08421 dikurang 10,17 kali 0,08802. Hasilnya 1,63
1,631137. 1,631136 milimol. Nah, kalau kita hitung mol NH3 total dari aliquot yang kedua, rumusnya sama karena reaksi titrasinya sama. Jadi mol NH3 di aliquot yang kedua sama dengan mol HCl awal, yaitu 30 kali 0,08421 dikurang NaOH-nya 14,16 kali 0,08802. Nah, jadi perhitungan yang tadi tinggal kita ganti volume NaOH-nya 14,16. Hasilnya 1,2799368 milimol. Nah, kalau teman-teman perhatikan, volume aliquot yang kedua itu cuma 25 mili. Nah, kita konversikan semuanya, semua aliquot ke 200 mili. Jadi yang aliquot 1 kita kalikan 4. Dari 50 ke 200 dikali 4 ya. Jadi kita kalikan 4 sama dengan 1,631136 kali 4, hasilnya 6,524546. 4546. Kemudian yang kedua dari 25 mili ke 200 mili dikali 8 ya. Jadi kali 8 hasilnya 1,2799368 dikali 8. Hasilnya 10,23949. 10,23949. Nah, kalau teman-teman lihat mol total dari NH3 di persamaan yang atas, kalau mol total aliquot 2 dikurangi mol total aliquot 1, nanti kita akan dapat mol dari NH4NO3. Maka mol dari NH4NO3 sama dengan 10,23949 dikurang 6,524546. Jadi hasil yang tadi dikurang 6,524546. Hasilnya 3,714948. 3,714948. Maka massa dari NH4NO3 bisa kita hitung di mol kali mR. Molnya tadi 3,714948. 3,714948 milimol ya. Lalu dikalikan mR-nya. Teman-teman bisa lihat tabel periodik unsur. AR nitrogen itu 14, AR hidrogen 1, AR oksigen 16. Berarti 14 kali 2 plus 1 kali 4 plus 16 kali 3. Jadi MR-nya sama dengan 14 kali 2 plus 4 plus 16 kali 3. Sama dengan 80. 80 dikali 3,714948. Hasilnya 297,1958 miligram. 297,1958. Kalau diubah ke gram jadinya 0,2971196 gram. Maka persen dari NH4NO3 sama dengan massa NH4NO3 0,297196 dibagi massa sampelnya 1,219 kali 100.
Jadi hasil yang tadi kita bagi 1000 supaya jadi gram. Lalu kita bagi massa sampelnya 1,219 kali 100. Hasilnya 24,38%. Nah, ini jawaban soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6, kita bisa cari mol NH42SO4-nya dari persamaan aliquot 1. Jadi mol total NH3 di aliquot 1 yang sudah dikali 4 tadi, yaitu 6,524546. Ini kita bisa kurangi dengan mol NH4NO3. Jadi dari aliquot 1, mol NH3 sama dengan 2 kali mol NH42SO4 plus mol NH4NO3. Mol NH3-nya tadi 6,524546. Sama dengan 2 kali mol dari NH4 2 kali SO4 plus mol NH4NO3-nya tadi kita dapat 3,714948. Maka mol dari NH4 2 kali SO4 sama dengan 6,524546 dikurang 3,714948 lalu dibagi 2. 1,4048. Hasilnya 1,4048 milimol. Maka kita bisa hitung persen masanya. Pertama kita hitung massa NH4 2SO4 sama dengan mol kali mR. Molnya 1,4048 kali mR-nya bisa kita hitung. AR dari nitrogen itu 14, hidrogen 1, sulfur 32, oksigen 16. Kalau teman-teman cek di tabel periodik unsur. Jadi 14 kali 2, hidrogennya ada 8, berarti 1 kali 8, sulfur 1, berarti 32 kali 1, oksigen 4, berarti 16 kali 4. Maka MR-nya 14 kali 2 plus 8 plus 32 plus 16 kali 4. 132. Maka massa dari NH42SO4 sama dengan 1,4048 kali 132. Hasilnya 185,4336 mg. Karena molnya dalam milimol, berarti masanya dalam miligram. Kita ubah ke gram dibagi 1000, jadinya 0,1854336. Maka persen dari NH4 2 kali SO4 sama dengan masanya yaitu 0,1854336 per massa sampel 1,219 kali 100. Hasil yang tadi dibagi 1000, lalu dibagi 1,219 kali 100. Maka hasilnya 15,21%. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 6. Nah, jadi itu pembahasan untuk soal nomor 5 dan 6. Oke, teman-teman. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Untuk soal OSP tahun 2021, soal yang saya punya cuma soal nomor 1 sampai 6. Jadi hanya sampai di sini yang bisa saya bahas untuk pembahasan OSP tahun 2021. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.